Kabar gembira, gaji guru akan naik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menargetkan kenaikan gaji guru dapat diwujudkan tahun depan, yakni pada 2025. Disebut juga sertifikasi guru dapat menjadi kriteria untuk menentukan kenaikan gaji. Selain itu, Mendikdasmen Abdul Mukti sedang mengkaji rencana tambahan sertifikasi guru, terutama untuk guru budi pekerti atau guru BK yang jumlahnya masih kurang. Karenanya, saat ini Abdul Mukti sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sedang kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tolong Pak Menteri dihitung persis angkanya supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana, Prof? Mungkin sebagian ada, terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya. Tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa ya tunggulah biar ada kejutan dikit ya. Rencana penambahan sertifikasi guru tentu saja seperti angin segar. Pasalnya di banyak daerah, sertifikasi guru tak kunjung tuntas, meski sudah berjalan bertahun-tahun. Pasalnya, guru yang bersertifikat akan mendapat tunjangan dalam jumlah tertentu. Sertifikasi guru juga berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sementara rencana kenaikan gaji yang disebut-sebut sebesar 2 juta rupiah tentu akan menjadi kejutan bagi para guru. Salah seorang guru juga berharap bahwa kenaikan gaji bisa mencontoh Malaysia yang mematok gaji guru 11 juta rupiah per bulan. Namun, ada juga yang berharap kenaikan gaji untuk semua guru tanpa syarat, bukan hanya untuk guru bersertifikat. Ya kayak sekitar 11 juta. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 11 juta kan di sana. Kurang lebih 11 juta. Nah, sedangkan kita masih mendengar gaji guru di daerah kita, jangan bicara Jakarta mungkin ya kayak. Kita mendengar mungkin daerah lain masih mendengar gaji guru yang masih ada 2 juta ya kan. Masih mungkin kemarin belum lama kita mendengarkan gaji guru yang masih terutama honor ya, guru honor yang masih mendapatkan gaji sekitar masih di bawah 1 juta. Terkait dengan isu penambahan gaji guru 2 juta per bulan yang direncanakan oleh Presiden Prabowo, saya setuju ya sebagai guru, tapi harus dilihat juga apakah sasarannya untuk semua guru atau hanya guru kategori tertentu saja. Harapannya sih untuk semua guru ya, karena semua guru di Indonesia wajib dipenuhi kesejahteraannya yang sesuai dengan beban kerja. Bagi kami seluruh guru di tanah air tentunya menyambut dengan gembira berita ini, dan harapan kami memang ini bukan hanya sekedar wacana atau rencana tetapi bisa direalisasikan. Sebelumnya, kenaikan gaji guru pernah dijanjikan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, saat kampanye Pilpres 2024. Yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menambah gaji guru sebesar 2 juta rupiah per bulan setiap tahunnya jika menang. Jika terwujud, kenaikan gaji akan menjadi kado istimewa bagi para guru, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Tim Liputan, Kompas TV. Kenaikan gaji guru akan jadi kejutan, saudara. Setidaknya begitu, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Seperti kita dengar bahwa memang ini menjadi kabar gembira bagi para guru, meski belum pasti besarannya. Bagaimana wacana kenaikan gaji guru ini memberi harapan bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru di tanah air? Kami akan berbincang dengan Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta, gimana kabarnya?
Kabar baik Pak, Alhamdulillah. Pak Satriwan, kalau tadi kita kan sudah dengar ya, ada 3 guru yang sudah berkomentar dalam berita pengantar. Lalu apa tanggapan Anda selaku Kornas P2G? Wacana kenaikan gaji ini akan jadi angin segar kah bagi guru? Ya, tentu Mbak Okta, yang pertama jika ini direalisasikan ya oleh Pak Presiden gitu ya, bersama Menteri, tentu ini akan menjadi sebuah kado ya, sebuah apresiasi gitu ya bagi guru. Kami pun tentu akan mengapresiasi pemerintah gitu. Tapi harus diklarifikasi dulu Mbak Okta di sini, kalau berdasarkan statement dari Pak Menteri Pendidikan kita yang baru, Pak Abdul Muti, jadi ada konteks satu yaitu kenaikan gaji guru. Yang kedua adalah tambahan penghasilan 2 juta. Kalau yang dimaksud adalah kenaikan gaji guru, misalnya bagi guru PNS, ya memang biasanya kenaikan gaji guru PNS itu terjadi, ya kan di era Pak Jokowi, di era Pak SBY gitu ya, dan era sebelum-sebelumnya. Artinya adalah kalau yang dimaksud kenaikan gaji secara berkala, yaitu bagi guru-guru PNS, ya tanpa dijanjikan pun itu sesuatu hal yang sudah sering terjadi. Ya kan, walaupun tidak signifikan gitu misalnya ya kalau dari nominal. Tapi justru yang akan menjadi kejutan gitu ya, yang nomor 2 tadi, yaitu janji beliau untuk memberikan ya tambahan penghasilan kepada guru-guru sebesar 2 juta rupiah kepada semua guru apapun statusnya, dimanapun dia mengajar. Apakah guru di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, guru yang statusnya ASN, guru yang statusnya honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah, semua tanpa kecuali kira-kira ada 3,2 juta guru kita secara nasional. Nah, bagi kami sebenarnya harapannya yang lebih esensial yaitu yang nomor 2 ini. Karena kalau janji kenaikan gaji guru, yaitu tentu hanya guru PNS yang akan mendapatkan, guru P3K yang akan mendapatkan. Tapi bagi teman-teman yang honorer, yang dia adalah honorer madrasah, honorer swasta, ya kan sekolah swasta, guru tetap swasta, yang mereka tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Jadi harus diklarifikasi kepada Prof. Abdul Muti, ya kan, kalau yang nomor 1 itu bukan kejutan rasanya ya, karena setiap pemerintahan pasti menaikkan gaji guru PNS dan P3K, yang merasakan pun hanya PNS. Tapi kalau guru-guru honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah, swasta, dan seterusnya itu, yang diharapkan tambahan penghasilan 2 juta tadi. Nah ini yang baru menjadi kado gitu ya, dan tentu akan kami apresiasi. Dan kami berharap itu direalisasikan ya sebagaimana janji waktu kampanye kemarin gitu ya. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Satriwan, taruhlah narasinya adalah tambahan gaji atau tambahan upah 2 juta begitu ya. Jika kenaikannya ini sama dengan yang dijanjikan saat kampanye Pilpres, yaitu 2 juta rupiah per bulan, setiap tahunnya naik. Ini fantastis nggak sih jumlahnya buat guru? Ya, sebenarnya bukan 2 juta dalam 1 tahun ya. Kalau janjinya Pak Hashim itu kan 2 juta per bulan mulai bulan Oktober 2024 ini, dan itu diberikan ya kan selama 12 bulan gitu ya, selama setahun gitu. Artinya ini kalau kita hitung-hitung sebenarnya tidak terlalu besar dalam konteks satu gitu ya. Guru-guru honorer paling membutuhkan, guru-guru swasta paling membutuhkan. Ya kan, guru-guru yang tidak tetap paling membutuhkan dalam konteks angka ini gitu. Dan jumlahnya memang lebih banyak ya ketimbang guru-guru PNS gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berbicara perbandingkan gaji atau upah guru di Asia Tenggara, bahkan di dunia, misalnya Asia Tenggara saja dulu, ya memang kita jauh ya Mbak Okta di bawah negara seperti Thailand, ya Singapura nggak usah ditanya ya, itu sangat tinggi, kemudian Malaysia, Vietnam gitu. Nah kita memang relatif di bawah ya terkait dengan penghasilan rata-rata guru sebulan itu gitu. Nah yang ketiga adalah di kita kan masih banyak ya guru-guru yang berpenghasilan 400.000, 300.000 gitu kan. Teman-teman kita yang honorer ini justru harus menjadi perhatian khusus juga, termasuk sekolah swasta, madrasah swasta gitu. Dan sekarang justru tengah mengalami kriminalisasi ya gitu, kasihan. Seperti Ibu Supriyani itu, beliau honorer tapi justru mendapatkan kriminalisasi gitu. Nah ini yang saya pikir harus menjadi konsentrasi ya dari pemerintah.
Kayak harus ada kepastian juga ya, terutama untuk guru swasta dan juga honorer tadi, karena memang jumlahnya lebih besar dan juga ya relatif lebih membutuhkan dari adanya Betul. tambahan ini. Pak Satriwan, biasanya naik per tahunnya berapa sih untuk guru bersertifikasi? Nah, ini beda lagi kalau tadi Pak Abdul Muti menyebut guru bersertifikasi gitu ya. Kalau guru bersertifikasi Mbak Okta, kalau untuk guru negeri ya memang tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi itu sebesar gaji pokoknya tergantung golongannya ya. Kalau mereka adalah ASN seperti PNS atau P3K. Tapi bagi teman-teman yang swasta, guru swasta ya kan baik sekolah maupun madrasah itu 1,5 juta memang ya. Tapi pertanyaannya Mbak, apakah semua guru se-Indonesia sudah bersertifikasi? Ternyata data di Kemdikbud menunjukkan 1,6 juta guru dari 3,2 juta guru itu belum disertifikasi, alias belum merasakan yang namanya tunjangan profesi itu, alias yang namanya tunjangan sertifikasi guru itu 1,6 juta guru Mbak gitu. Nah itu yang menjadi PR sebenarnya dari pemerintah. Jadi logikanya jangan dibalik. Ya, ini sebenarnya bisa memeta konflikkan guru juga. Jangan guru yang sudah disertifikasi diprioritaskan untuk mendapatkan 2 juta, jangan. Tetapi ya sesuai dengan janjinya semua guru, baik guru itu swasta, negeri ya kan dan seterusnya tadi, madrasah dan seterusnya. Nah, jadi kita jangan melihat bahwa seperti pernyataannya Pak Menteri tadi seolah-olah yang kami tangkap kenaikan itu hanya bagi guru yang sudah disertifikasi. Ini tentu akan menzolimi ya guru-guru yang belum disertifikasi yang jumlahnya lebih banyak gitu loh Mbak. Guru-guru honorer itu Mbak Okta ya belum disertifikasi. Guru-guru swasta sebagian besar juga belum disertifikasi gitu loh. Nah, jadi harus clear di sini memang dikonfirmasi balik ke Pak AB nanti ya ke Pak Abdul Muti gitu. Pak Satriwan, penegasan berarti artinya kalau pernyataannya Mendikdasmen menyebut kemungkinan naik gajinya untuk guru yang sudah tersertifikasi, ini artinya hanya yang bersertifikat saja. Apakah yang sudah pasti ASN atau seperti apa Pak? Ya, yang bersertifikat pendidik atau yang sudah disertifikasi, betul, itu ada guru PNS, ada guru swasta juga ada gitu. Tapi tadi saya katakan, sebagian besar guru kita, ya 1,6 juta guru itu justru belum disertifikasi, baik guru di sekolah negeri yang statusnya ASN atau honorer, maupun guru yang di sekolah swasta gitu. Nah, jadi akan keberatan ya, kami justru sangat keberatan kalau Pak Abdul Muti hanya fokus ingin menaikkan gaji kah atau tunjangan kah gitu ya bagi guru-guru yang sudah disertifikasi saja. Tentu ini sangat diskriminatif, nggak sesuai dengan janjinya dong. Janjinya Pak Prabowo, timnya waktu itu kan semua guru tanpa kecuali. Persoalannya guru di Indonesia itu ya belum semuanya disertifikasi. Dan jangan mengatakan sertifikasi itu juga besar ya Mbak. Guru swasta itu sertifikasinya 1,5 juta ya, itu dibayarnya kan 3 bulan sekali. Kadang lebih gitu ya, 3 bulan sekali kadang lebih. Tapi yang betul-betul mohon izin saya menggunakan diksi kasta gitu ya. Guru-guru kasta yang paling bawah adalah guru-guru honorer yang mereka mengajar sama dengan guru lainnya tetapi upahnya cuma 400.000, 300.000 dan belum disertifikasi. Guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta gajinya hanya 500.000 tidak sampai 1 juta dan juga belum disertifikasi. Jadi mestinya kalau pemerintah ingin adil yang harus mendapatkan affirmative action yaitu guru-guru yang kasta menengah ke bawah ini. Kalau kasta tertinggi ya, kasta tertinggi justru guru-guru ASN yang sudah disertifikasi. Itu kasta tertinggi. Makanya kami tidak ingin sebenarnya masuk ke yang seperti ini, sangat pembagiannya sangat rigid seperti ini. Yang lebih baik adalah ketika Pak Hasyim menjanjikan 2 juta guru bagi semua guru tanpa kecuali. Tidak dilihat dia guru PNS kah, sudah sertifikasi kah, guru swasta kah, guru madrasah kah, honorer kah. Tanpa memandang bulu, memandang kasta, mereka berhak mendapatkan 2 juta. Kami pikir itu yang adil gitu loh Mbak Okta. Oke, baik, berarti artinya yang diharapkan tidak hanya soal kenaikan gaji yang memang ya bisa dikatakan memang rutin begitu, tapi juga ada tambahan 2 jutanya ini ya Pak ya, yang diharapkan tidak hanya menyasar ke yang ASN ataupun yang bersertifikat, tapi juga tentu ke guru honorer dan juga guru swasta yang jumlahnya pun juga banyak begitu, bahkan mereka yang belum bersertifikasi. Ya.
dan mereka tentu lebih membutuhkan juga seperti yang honorer tadi 400.000, 300.000, jauh di bawah standar UMP. Dan terakhir kami juga mengapresiasi Pak Prabowo itu punya janji visi misi di Astacitanya akan menetapkan standar upah minimum bagi guru-guru honorer, bagi guru-guru non ASN. Seperti halnya kawan-kawan kita buruh punya standar UMP, UMK. Kami buruh tidak ada. Guru-guru itu terserah sekolah saja mau diupah berapa. Jadi ini juga akan saling bersinergi ya, janji ini dengan yang 2 juta tadi, saya pikir itu sangat baik sekali. Terima kasih Mbak Okta. Oke, baik, tentu kita harapkan ini bisa terrealisasi karena kan diwacanakan bisa terrealisasi di tahun 2025, artinya tahun depan, jadi tidak hanya menjadi omong-omong semata ya Pak ya, jadi bisa tetap terrealisasi dan jangan sampai di ghosting atau di prank. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Pak Satriwan Salim sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi, sehat selalu.